sebab itu, biarlah setiap kami yang hadir pada pagi ini, kami dapat menikmati hadirat-Mu dimanapun kami tinggal dan berada. Dan janji kami, supaya kami tidak mengingkari Engkau di saat Engkau proses kelak. Kami tidak protes, Bapa. Jika itu kami lakukan selama ini, ampuni kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini sungguh-sungguh kami nikmati, kami rasakan semuanya, dan bahkan akan kami lakukan, supaya jalan-jalan kami, jalan-jalan yang Engkau tuntun, yang Engkau bimbing, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di setiap hati dan pikiran kami, karena hanya Engkaulah andalan hidup kami. Kami percaya pengampunan-Mu terus menjadi milik hidup kami, supaya setiap kami yang akan mendengarkan isi hati-Mu, Engkau berkati, dan kami layak mendengarkan, dan jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya kami katakan, Bapa, tapi kami mau, kami rindu. Oleh sebab itu, baharui setiap hati dan pikiran kami. Di saat kami lemah, kami tidak berdaya, di situ iblis akan terus mengintimidasi kami, dan kami percaya, kami yang hadir sekali lagi, kami nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di setiap hati dan pikiran kami. Semua kaum pria sebagai imam-imam kami, semua kaum wanita menjadi penopang di setiap keluarga, dan setiap pemuda remaja yang akan menjadi estafet pelayanan pekerjaan Tuhan, dan seluruh anak-anak sekolah minggu, kami letakkan dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan memuaskan kami, firman-Mu akan menguatkan, menyemangatkan hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Segala roh kegelapan yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami dari depan sampai ke belakang, kami tolak habis semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat HP, lewat pikiran, lewat apa saja, kami tolak semua dalam nama Yesus Kristus. Kami mau Tuhan duduk diam manis, mengarahkan semua fokus hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menghormati-Mu, kami menghargai-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, saya serahkan pada hamba yang berdoa. Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada acara yang sangat indah ini, di mana kita masih diberikan kesempatan pertama-tama untuk menikmati hadiratnya, Amen. dan yang kedua untuk menikmati kebenarannya, roti kehidupan. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah mempercayai saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh Ibu Gembala untuk melayani saudara pada pagi ini. Kemudian saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, Engkau nyatakan kepada saya apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat yang ada di Batu Raja. Saudara-saudara yang kasih, saya bergumul supaya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Amin. Ya. Kalau umpamanya saudara memiliki iman yang lemah, saudara dikuatkan. Amin. Kalau andai kata saudara punya hati yang berduka atau baru saja mengalami masa-masa yang menyedihkan, lewat pengajian firman ini saudara dihiburkan. Amin. Itu sebabnya saya bergumul dan saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Pada awalnya saudara-saudara, saya mengambil keputusan untuk menyampaikan kepada saudara pagi ini tentang siasat dan tipu daya kuasa kegelapan. Amin. Kemudian saya mencari data-datanya dalam Alkitab. Tetapi kemudian saudara-saudara, biasanya kalau sesuatu hal
yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara, dan itu memang merupakan suatu pernyataan Tuhan. Biasanya hati saya sudah sejahtera dan merasa mantap, ini yang akan saya sampaikan. Jadi saya bawa dalam pergumulan, tetapi kemudian apa yang rencananya semula saya sampaikan kepada saudara itu berubah sama sekali karena tidak ada beban dalam hati saya. Lalu kemudian saya mengambil keputusan, baik, kalau itu saya ingin menyampaikan kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus, karena suasana ini masih dalam suasana Paskah. Saya pergumulkan dan saya minta Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman-Nya. Singkapkan kebenaran firman, nyatakan kepada saya Tuhan. Lalu kemudian saudara, saya pergumulkan di dalam doa, ya saya pergumulkan. Demikian juga pada tadi malam, kok rasanya masih ada sesuatu hal yang membuat saya kurang mantap untuk menyampaikan firman ini kepada saudara-saudara. Saya tadi malam bangun sekitar jam 12:30. Saya bawa dalam doa, bergumul terus, dan saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan dan kehendaki saya menyampaikan firman ini, Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman. Amin. Tetapi saudara-saudara, mungkin sekitar jam 3 saya berdoa, lalu kemudian Tuhan ingatkan kembali kepada saya. Jadi persiapan yang pertama, kedua itu kemudian saya merasa kurang berpikir menyampaikan kepada saudara, dan Tuhan taruh kembali apa yang kamu sampaikan dulu, kamu sampaikan lagi. Jadi sekitar jam 3 tadi pagi sudah saya bangun, saya berdoa, saya bangun, kemudian saya persiapkan apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara, dan itu Tuhan taruh lagi dalam hati saya, sampaikan kembali. Dan pada saat saya sudah mendapatkan itu, saudara, hati saya lega, hati saya tidak ada lagi kebimbangan. Mantap, puji Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tadi pagi, saudara, itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Amin. Kita baca dulu. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai 27. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, saya tidak tahu berapa bulan, tapi saya ingat ayat ini pernah saya sampaikan kepada saudara, tapi Tuhan tanamkan dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara kembali. Matius pasal 18 ayat 23 sampai ayat ke-27. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Saudara-saudara, perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang murid bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang salah, saudara kami yang salah? Apakah 7 kali atau berapa? Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan jawaban, bukan 7 kali, tapi 77 kali. Jadi saudara-saudara, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang betapa besarnya kemurahan Allah,
dan betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada manusia, maka Tuhan berikan perumpamaan ini. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama. Artinya saudara-saudara, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan atau untuk menerangkan tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus itu seringkali menggunakan perumpamaan. Mengapa saudara-saudara? Perumpamaan itu sebenarnya suatu peristiwa yang terjadi setiap hari. Perumpamaan itu seringkali terjadi secara nyata, tapi itu dipakai sebagai perumpamaan untuk menggambarkan tentang kerajaan surga, tentang kebenaran kerajaan surga. Saudara-saudara kasih, kalau orang lain menggambarkan tentang kerajaan surga, ya, itu berdasarkan imajinasi mereka, berdasarkan asumsi, atau boleh dikatakan bayangan, atau boleh dikatakan khayalan mereka. Jadi kerajaan surga itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Yesus itu berbicara tentang kerajaan surga, itu kebenaran. Mengapa? Karena Yesus itu berasal dari surga. Dia berasal dari surga, dia turun ke dalam dunia, dia mengajar manusia tentang kerajaan surga. Dan kalau Tuhan Yesus itu berbicara tentang kerajaan surga tanpa perumpamaan, maka murid-muridnya akan sulit mengerti. Bahkan seorang, boleh dikatakan seorang tokoh yang luar biasa, tokoh yang sangat dihormati, tokoh yang sangat terkenal di Israel yang namanya Nikodemus itu, saudara-saudara, ketika Tuhan belak-belakan berbicara tentang kerajaan surga, Nikodemus itu nggak mampu menangkap. Padahal dia disebut seorang guru Israel yang sangat dihormati. Tetapi saudara, Nikodemus ini sekalipun adalah orang yang cerdik pandai, orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, sampai disebut sebagai guru bangsa Israel, tidak mampu memahami apa yang Yesus katakan secara belak-belakan itu. Apalagi kepada murid-muridnya, apalagi kepada kita semua yang bukan apa-apa. Tentunya saudara-saudara, kita tidak akan mampu untuk memahami kalau Tuhan Yesus itu berbicara belak-belakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, satu perumpamaan supaya para muridnya, supaya saudara dan saya dapat memahami kerajaan surga itu bagaimana, kebenarannya itu bagaimana. Nah, saudara-saudara, untuk dapat supaya murid-muridnya mengerti tentang pengampunan yang dituntut oleh Tuhan itu, maka Tuhan memberikan perumpamaan. Perumpamaannya adalah ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian ketika perhitungan dimulai, ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Itu diberadakan kepadanya. Lalu dituntut bayar hutangmu itu, yang 10.000 talenta itu. Tapi hamba ini sudah punya hutang 10.000 talenta, ini berkata, ya sabarlah Tuhan, nanti saya akan usahakan, saya akan lunasi hutang itu. Sebab kalau sampai tidak dilunasi hutang itu, raja berkata, jual dia, jual istrinya, jual anak-anaknya, jual semua harta bendanya, jual semua yang ada milik kepunyanya untuk membayar hutang itu. Coba bayangkan saudara-saudara, dia dituntut bukan hanya hamba ini saja dijual, tapi keluarganya dan semua kekayaannya, semua milik kepunyaan harus dijual untuk sebagai pembayar hutang itu. Lalu saudara-saudara, hamba ini berkata, ya sabarlah Tuhan, saya usahakan nanti. Tapi saudara-saudara, raja ini tahu bahwa nggak mungkin hamba ini akan melunasi hutangnya, nggak mungkin bisa, karena terlalu besar hutangnya itu. Oleh karena belas kasihan dan kemurahan yang berlimpah-limpah, maka raja ini memberikan pengampunan, dibebaskan hutangnya itu. Sehingga dengan demikian hutang yang sekian banyaknya itu sudah tidak diingat-ingat lagi, tidak diperhitungkan lagi. Nah kemudian saudara, ketika dia sudah mendapatkan pembebasan dari hutangnya,
sudah mendapatkan kelepasan dari hutangnya, boleh dikatakan sudah mendapatkan penebusan hutangnya itu, dia keluar. Ketemu hamba yang lain temannya itu yang punya hutang cuma 100 dinar. Lalu hamba yang tadi sudah mendapatkan kebebasan dari tuannya langsung mencekik temannya itu dan kemudian menuntut kembalikan hutang yang 100 dinar ini. Tapi temannya berkata, tolonglah, sabarlah dulu, nanti saya akan lunasi. Tapi hamba ini sudah tidak terima, harus kamu bayar. Kawannya ini masukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian ada seorang yang melaporkan kepada raja ini. Kemudian pengampunannya itu dicabut. Ya, pembebasan dicabut kembali kepada hamba yang punya hutang 10.000 talenta tadi. Kembali dia dituntut dan masuk ke dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang kasih, ayat-ayat ini mempunyai dua makna. Ayat ini punya dua makna. Yang pertama adalah ditekankan soal pengampunan. Amin. Saudara-saudara, kesalahan kita, pelanggaran kita kepada Allah itu jauh lebih besar dibanding dengan kesalahan saudara kita. Amin. Sekalipun saudara-saudara kita itu mempunyai kesalahan dan kejahatan 70 kali 7 kali terhadap kita, itu masih terlalu kecil dibandingkan kesalahan saudara kepada Allah. Amin. Kesalahan saudara kita ini, saudara, kepada Allah itu terlalu besar, tidak dapat dihitung, tidak bisa dibilang. Amin. Tapi kalau kesalahan orang lain kepada kita itu masih dapat dibilang, saudara, itu masih dapat diperhitungkan. Oleh karena itu Yesus berkata, kamu harus mengampuni saudaramu itu. Kalau kamu tidak mengampuni saudaramu itu, kamu tidak akan mendapatkan pengampunan. Amin. Jadi yang pertama, makna daripada ayat ini menekankan supaya si dan jemaat itu hidup saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Seberapa besar kesalahan saudara kita, seberapa berat kesalahan saudara kita, tetap Tuhan berkata masih jauh lebih berat dosamu kepadaku. Jauh lebih berat kesalahan kepadaku dibanding kesalahan teman-temanmu, saudaramu kepadamu. Oleh karena ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Amin. Nah, biasanya saudara kita sering berkata, karena saudara kita atau teman-teman kita ini mungkin 10 kali telah melakukan kesalahan menyakiti, menyinggung kita, lalu kadang-kadang sudah 10 kali kamu sudah menyakiti hati saya tidak akan lupakan untuk selamanya. Jadi saudara-saudara, mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti dosanya yang dilakukan setiap hari tidak diperhitungkan oleh Allah. Hanya ada 10 kali kesalahan-kesalahan saudara kita ini kita perhitungkan. Makanya biarlah kita ini hidup di dalam pengampunan dari hari ke hari. Kalau kita ini menyadari bahwa kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan pengampunan dari Allah, maka kuncinya kamu harus mengampuni satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saudara, makna yang kedua ini adalah nilai penebusan. Saudara-saudara yang kasih, 10.000 talenta ini, 10.000 talenta ini, itu bukan jumlah yang kecil. Itu bukan jumlah yang kecil, saudara-saudara. 10.000 talenta ini adalah merupakan suatu jumlah yang luar biasa besarnya. Nah, kita lihat, ya, nilai talenta itu. Kita lihat nilai talenta itu. Satu talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. Satu talenta, perhatikan baik-baik. Satu talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. Nah, kemudian kalau 10 talenta itu nilainya sama dengan 60.000 dinar. Kalau 100 talenta nilainya sama dengan 600.000 dinar. Lalu kemudian kalau 1.000 talenta itu nilainya 6 juta dinar. Hamba ini punya hutang berapa? 10.000 talenta.
Berapa nilainya? 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Luar biasa besarnya. Lalu saudara-saudara, di Israel berlaku 1 dinar itu upah untuk kerja 1 hari. Ya. Nah, 1 dinar itu upah untuk 1 hari kerja. Orang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu upahnya 1 dinar nilainya. Ya, nilai kerjanya atau upahnya itu 1 hari kerja itu sama dengan 1 dinar. Lalu kemudian kalau 60 juta dinar itu upah untuk berapa hari kerja sudah? 60 juta dinar itu sama dengan upah untuk 60 juta hari kerja. Perhatikan baik-baik. Saya percaya saudara-saudara, Yesus ketika memberikan perumpamaan seperti ini itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak asal ngomong. Tapi Tuhan ingin menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya nilai kesalahan kita, nilai pelanggaran kita seberapa berat sih, seberapa besar sih? Nah, jadi saudara, hamba ini punya hutang 10.000 talenta, sama dengan dia mempunyai hutang untuk bekerja selama 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja. Nah, sekarang kita perhitungkan usia kita berapa sih? Ya. Kalau andai kata saudara punya usia 1 tahun, hari-hari yang dia lewati itu sebanyak 365 hari. Kalau sudah punya usia 1 tahun. Nah, kalau andai kata saudara mempunyai usia 10 tahun, hari-hari yang saudara lalui itu 3.650 hari. Nah, sudah bisa ikut kalkulasi nanti. Kalau andai kata saudara punya usia 100 tahun, hari-hari yang saudara lalui itu 36.500 hari. Kalau saudara punya usia 100 tahun. Seandainya saudara punya usia 1000 tahun, maka saudara baru menjalani hari-hari sebanyak 365 hari. Nah, itu baru mudah. Sekarang sudah periksa, sekarang saudara hitung-hitung hari ini saudara usianya berapa hari? Berapa tahun usia saudara hari ini? Nah, kalau saudara punya usia hari ini 50 tahun, saudara tinggal mengkalikan 50 kali 365 tahun. Berapa? Nah, Yesus menggambarkan bahwa hamba ini punya hutang itu 10.000 talenta. Artinya bahwa hamba ini punya hutang. Kalau dibuat nilai pekerjaan, dia harus bekerja selama 60 juta hari kerja. Ada nggak yang bisa memenuhi hari kerja selama 60 juta tahun? Tidak. Kalau saudara punya usia 1000 tahun, saudara baru menyelesaikan 365.000 hari kerja, belum sampai 1 juta. Nah, Tuhan berkata bahwa kamu punya hutang 10.000 talenta, 60 juta hari kerja. Siapa yang sanggup, saudara-saudara? Siapa yang mampu? Seandainya Tuhan kasih kepada saudara 10.000, usia saudara 10.000 tahun, itu masih 36.500 juta hari kerja, belum sampai 60 juta. Dan ini Yesus berkata, ini itu kebenaran, saudara-saudara. Sekali lagi, Yesus itu berkata bukan asal-asalan. Yesus berkata bukan asal ngomong, bukan merupakan hasil bayangannya, tetapi ini Tuhan berkata tentang kebenaran. Amin. Jadi sesungguhnya kita melakukan kesalahan kepada Tuhan,
kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan sama dengan kita hutang kepada Tuhan. Kalau kita punya hutang kepada Tuhan, kita maka harus bayar. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus tebus kesalahan itu. Tetapi siapakah yang dapat menebus kesalahan kita? Siapakah yang dapat menebus hutang kita kepada Allah? Siapa yang dapat membayar penebusan kepada Allah? Siapa, saudara-saudara? Karena 60 juta hari kerja, 60 hari kerja, 60 juta hari kerja yang harus saudara habiskan untuk membayar hutang itu. Seandainya saudara lahir hari ini, lain hari ini baru umur 1 hari langsung sudah kerja selama 1000 tahun, saudara masih belum bisa untuk melunasi 60 juta hari kerja, belum. Tetapi saudara-saudara kasih, Yesus memberikan satu perumpamaan yang begitu jelas ini untuk menggambarkan supaya kita punya pengertian pemahaman yang sesungguhnya yang benar bahwa hutang saya kepada terlalu besar, hutang saudara kepada terlalu besar. Tidak ada seorang pun yang dapat membayar hutang itu kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat membayar harga penebusan itu kepada Allah. Itulah sebabnya pemazmur berkata begini. Ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Perhatikan baik-baik. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari apa? Dari kesalahan, dari hutang itu, dari dosa itu. Amen. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada seorang pun. Amen. Karena apa? Dalam ayat yang berikutnya. Karena terlalu mahal harga nyawanya. Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Terlalu mahal harga pembebasan nyawa saudara. Terlalu mahal pembebasan nyawa saya. Tidak mungkin saya dapat membayar harga pembebasan itu. Amen. Tidak mungkin saudara dapat membayar harga pembebasan itu. Karena terlalu mahal harga itu, mustahil. Tidak mungkin saudara dapat membayar harga penebusan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena dosa saudara, kesalahan saudara dinilai dari Allah sendiri itu sama dengan 60 hari kerja, 60 juta hari kerja. Nggak mungkin, mustahil saudara-saudara. Amen. Pemazmur ini juga begitu. Dia berbicara bukan berbicara asal berbicara, dia berbicara karena inspirasi dari Roh Kudus. Pemazmur melihat kebenaran yang begitu gamblang. Dia dapat melihat bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat membayar harga penebusannya. Terlalu mahal, terlalu mahal. Amen. Dan Yesus berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini? Artinya, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa? Apa gunanya? Itu artinya, seandainya kamu memiliki harta kekayaan, seandainya kamu memiliki emas, perak, harta benda seluruh dunia ini, itu tidak seimbang. Tidak seimbang dengan harga penebusan itu. Amen. Saudara-saudara, saya merenungkan begini. Seandainya satu dunia itu seimbang dengan harga penebusan, maka Allah lebih mudah menciptakan dunia begitu banyak untuk membebaskan dan menebus nyawa kita. Apakah mungkin? Mungkin bagi Allah. Sudah lihat di atas sana, di antariksa sana, kelihatan memang terlalu sedikit. Planet-planet yang ada di atas sana kelihatan terlalu sedikit, tapi sesungguhnya miliaran ada di sana, sudah miliaran planet-planet yang berterbangan di sana, itu miliaran. Allah begitu mudah untuk menciptakannya, Allah begitu mudah untuk mengadakannya itu. Demikian juga saudara-saudara, seandainya dunia ini, kekayaan ini bisa dipakai untuk menebus nyawa saudara, maka Allah lebih mudah menciptakan dunia ini untuk menebus setiap saudara-saudara. Amen. Tapi firman Tuhan berkata tidak ada yang dapat memadai karena terlalu mahal harga nyawa ini, terlalu mahal harga nyawa saudara. Tidak ada yang memadai. Amen. Saudara-saudara, mari kita renungkan nyawa kita, nyawa yang sangat-sangat mahal. Amen. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan orang yang punya orang Kristen sekitar mungkin 25 tahun meninggalkan Tuhan. Saya ketemu di sana,
Karena saya cari informasi di daerah ini ada nggak orang Kristen, dari sini ada nggak orang Kristen. Lalu saya mendapatkan informasi, oh Pak, di daerah sana ada orang Kristen dulu, tapi sekarang sudah masuk Islam semua. Gerejanya dijual dan lain sebagainya. Nah waktu itu saudara cari orang itu masuk di daerah pelosok, ketemu orang itu sudah berpakai putih begini, pakai topi putih begini. Kemudian saya berkata, Pak, saya dengan Bapak dulu orang Kristen. Oh iya, saya dulu orang Kristen. Tapi sekarang ini saya sudah tidak lagi. Oleh karena apa, Pak? Oleh karena saya terjepit ini, itu, dan sebagainya. Kemudian sudah saya ngomong, Bapak tahu enggak? Bapak mengerti enggak? Bapak sadar enggak? Nyawa Bapak terlalu mahal. Harga nyawa Bapak itu tidak mungkin Bapak bisa tebus, tapi semuanya sudah ditebus oleh Tuhan. Nyawa Bapak sudah diselamatkan, tetapi ternyata Bapak sekarang meninggalkan penebusan. Bapak hilang lagi, Bapak sudah terhilang untuk selamanya. Saya berbicara kemudian, dia bilang, Pak, kalau saya ini sudah 25 tahun masuk di sini, kira-kira kalau kembali bagaimana Pak? Justru itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Justru itu yang Tuhan mau, supaya jangan sampai ada satu jiwa pun terhilang. Amin. Karena Yesus membayar harga penebusan yang sudah terlalu mahal, yang tidak mungkin manusia dapat perbuat itu. Tidak mungkin manusia itu bayar, tidak mungkin. Tapi Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Kalau Bapak dia mau kembali kepada Bapak akan terhilang selamanya. Karena tidak ada jaminan di luar Kristus. Amin. Nah kemudian sudah pada akhirnya berkata, Pak, kalau Bapak masih mau berdekat dengan saya, boleh saya menggambar Pak. Oh Pak, silakan, setiap saat boleh. Dan dia terbuka, sudah kelihatan terbuka kembali. Amen. Lalu saya serahkan kepada Pendeta Hendra, lanjutkan itu, yang penting saya berdoa jalan. Amin. Jadi saudara-saudara, kita perlu menyadari nyawa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta benda, bukan dengan barang fana, tapi Yesus sudah menebus saudara, membayar harga penebusan itu di atas kayu salib. Amin. 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 Di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara, ada olo-oloan yang ditujukan kepada iman kita, kepada kita orang-orang Kristen. Mereka berkata begini, wah, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan bisa ditangkap manusia, bisa dibunuh oleh manusia, bisa disiksa oleh manusia, dan lain sebagainya macam-macam. Tapi mereka tidak mengerti, saudara-saudara, Ya. kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dan kemudian pengorbanan di atas kayu salib itu memang sudah dirancang oleh Allah. Amin. Itu memang sudah direncanakan jauh sebelum langit dan bumi ini ada. Itu sudah direncanakan. Makanya pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, 4 kali dia menyatakan bahwa anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan disalibkan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Berulang-ulang kali Yesus menyatakan bahwa Yesus akan disalibkan berulang-ulang kali. Itu berarti sudah dia tahu, Yesus sudah tahu pasti bahwa kedatangannya itu pada akhirnya akan mengorbankan dirinya. Amin. Dia tahu. Oleh karena itu sudah ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia tahu persis, dan dia berkata kepada Petrus dan pada murid-muridnya, sebentar lagi anak manusia akan disalibkan, diserahkan pada orang-orang berdosa. Kalau andai kata saudara-saudara, Yesus tidak memenuhi janji Allah, kalau Yesus itu memang tidak mau menyerahkan nyawanya, saya percaya bahwa saat itu kesempatan Yesus untuk pergi ke tempat yang jauh, lari ke tempat yang jauh. Tetapi saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib itu menggenapi janji Allah. Amin. Itu menggenapi janji Allah, itu menggenapi rencana Allah. Itu sebabnya dia tidak lari. Malam itu malam perpisahan dengan murid-muridnya, suatu suasana yang sangat-sangat
mencekam malam itu. Dan Yesus tahu dia bersama-sama dengan muridnya itu terakhir kalinya. Yesus tahu sebentar lagi dia akan diserahkan. Yesus tahu. Seandainya Yesus memang tidak mau menyerahkan nyawanya, dia bisa lari, saudara, saat itu. Masih ada kesempatan kok. Ketika dia pergi ke Yerusalem mengajak murid-muridnya, mari kita pergi ke Yerusalem. Murid-muridnya berkata, Tuhan, bukankah orang-orang Yahudi ini itu akan menangkap engkau, membunuh engkau? Lalu apakah Yesus berkata, ya kalau gitu kita menyingkir ke tempat lain? Bisa, tapi Yesus tak melangkahkan kaki mengadakan perjalanan untuk menuju ke Yerusalem. Dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Amin. Dan dia tahu persis, dia tahu betul sesuai dengan rencananya akan mati di atas kayu salib untuk membayar harga penebusan nyawa itu. Amin. Itu sebabnya saudara, Yesus ditangkap bukan karena dia terpaksa ditangkap. Enggak ada jalan keluar lagi. Di sana sini sudah dikepung. Jadi apa boleh buat, ya sudah menyerah. Enggak, saudara-saudara. Yesus tahu itu. Oleh karena itu dia mencari darah dulu. Ini saatnya. Yesus bilang, inilah saatnya, saat kuasa kami. Saat itu dia menyerahkan dirinya. Jadi bukan karena tidak ada jalan keluar, tapi memang Yesus memang sengaja, memang itu tujuan utama, karena dia tahu persis pengorbanannya itu saja yang merupakan harga yang harus dibayar bagi penebusan nyawa saudara, bagi penebusan nyawa saya. Amin. Amin. Nah, dalam Lukas pasal 22, 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, kita perlu ketahui, ketika Tuhan Yesus mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami pada esok harinya, dia sudah tahu persis detik-detik atau setiap detik, setiap menit, setiap jam yang akan dialami pada hari esok. Dia tahu persis. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh penuh dengan ketakutan. Nah, ada orang berkata begini, loh, katanya Tuhan, katanya Allah, kenapa dia harus ketakutan dan sebagainya. Nah, sudah perlu ketahui bahwa Yesus ketika ada dalam dunia ada dua sifat di situ. Sifat ilahi. Sifat ilahi itulah yang memberikan kemampuan kepada Yesus mengadakan perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena sifat ilahinya, maka dia mampu berjalan di atas air. Karena sifat ilahinya, maka badai, topan dan gelombang tunduk kepada perintahnya. Karena sifat ilahinya, kuasa iblis, kuasa setan tidak mampu bertahan di hadapannya. Dan karena kuasa ilahinya, dia mampu membangkitkan Lazarus yang 4 hari mati. Amin. Itu sifat-sifat ilahinya, dan berbagai mujizat dia sanggup melakukan karena dia punya sifat-sifat ilahi. Tetapi saudara, di samping dia punya sifat ilahi, dia juga punya sifat manusiawi. Amen. Dia punya sifat seperti saudara dan saya, hanya Yesus tidak berbuat dosa seperti kita ini. Amin. Nah, sifat manusianya itu yang membuat dia lapar, ngantuk, capek, takut, dan lelah, dan lain sebagainya. Demikian juga saudara-saudara, ketika dia berada di Taman Getsemane, sifat manusiawinya itulah yang membuat dia menjadi gentar, takut, gentar, takut, lalu kemudian begitu sedih. Sehingga demikian pada saat dia berdoa, ada seorang malaikat yang datang untuk memberikan kekuatan kepadanya. Lalu dikatakan dalam ayat yang 46, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita lihat selanjutnya. Saudara-saudara, keringat berdarah. Jadi waktu Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh,
berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegentaran kengerian itu, maka keringatnya itu mengalir seperti titik-titik darah. Dan kemudian ketika saya mempelajari menyelidiki, ada istilah medis, ini saya bukan ahli medis ya, saya hanya mengutip pendapat-pendapat para medis. Nah, menurut medis saudara-saudara, keringat yang bertetesan bercampur dengan darah, itu istilah yang dipergunakan adalah hematidrosis. Ada nggak di sini? Ada bagian kesehatan di sini. Nah, sudah bisa cek nanti hematidrosis itu apa. Nah, lalu hematidrosis adalah istilah medis yang dipakai untuk menyatakan keringat seseorang mengalir keluar seperti disertai dengan darah. Hal ini disebabkan karena kelenjar keringat itu dikelilingi oleh pembuluh darah kecil yang dapat menyempit dan kemudian melebar hingga pecah yang menyebabkan darah mengalir ke kelenjar keringat. Saya pelajari sedikit, rupanya kelenjar keringat ini dibungkus dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa membesar, bisa mengecil, dan kemudian bisa pecah. Dan pada saat pembuluh darah ini pecah masuk ke dalam kantong keringat, ya, masuk ke dalam kantong keringat itu, maka keringat akan keluar itu seperti darah, merah seperti darah. Penyebab daripada hematidrosis akibat dari stres ekstrim. Siapa yang pernah di antara saudara mengalami stres ekstrim, stres luar biasa, sudah nggak mampu lagi? Ada di antara saudara seperti itu? Saya kira tidak ada. Jadi penyebab hematidrosis adalah akibat stres ekstrim karena menghadapi kematian. Coba bayangkan saudara-saudara, andai kata kita tahu bahwa besok kita akan mati dengan cara yang kejam, apa yang akan kita kerjakan? Apa yang terjadi atas diri kita? Wah, semalam-malam nggak bisa tidur, riak-riak dan lain sebagainya. Lalu kemudian penyebab dari hematidrosis oleh karena pergumulan batin yang amat sangat berat disertai dengan teriakan yang nyaring. Coba bayangkan saudara, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, memang dalam kitab suci, dalam terjemahan bahasa Inggris tidak diterangkan bahwa Yesus teriak-teriak di sana. Yesus mengalami suatu stres yang luar biasa. Yesus mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Yesus mengalami suatu depresi yang luar biasa, stres yang luar biasa. Lalu kemudian teriak-teriak, itu enggak diterangkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dalam terjemahan Ibrani, saudara, dalam terjemahan bahasa Yunani ya, dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Dalam bahasa Yunani metakrokis isporas hai dan takut. Itu hanya dengan terian yang nyaring dan air mata. Jadi ketika Yesus berada dalam Getsemani, dia tahu detik-detik, menit-menit, jam-jam yang akan dialami pada hari besok yang penuh penderitaan dan penuh kesakitan luar biasa. Dia berjalan, saudara, mondar-mandir dengan terian yang mengerikan, dengan terian dan cerita yang keras, dengan tangisan yang keras, dengan pergumulan yang luar biasa. Jadi saudara lihat di sini, Paulus begitu jelas menyatakan bahwa ketika ia berada di Getsemani, dia berdoa dengan suara yang keras. Itu luar biasa, saudara-saudara, itu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Amen. Seandainya saudara-saudara saat itu Yesus lepas dan Yesus tidak mau menghadapi hari esok, bisa saja saudara dia lari. Biasa saja dia lari ke tempat lain, pergi ke tempat lain untuk menghindari kematian itu. Yesus bebas saat itu, Yesus sanggup. Tapi Yesus tidak mau, saudara-saudara. Dia sanggup dan dia akan menerima cawan yang akan dia minum pada hari esok. Dia tahu detik-detik, dia tahu menit-menit, jam-jam penderitaan yang luar biasa. Dia tahu persis pada hari esok. Amin. Tapi dia, saudara, dia tidak mau tinggalkan itu. Dia tidak mau lari. Dia tidak mau pergi ke tempat lain menghindari penganiayaan, menghindari seksa. Tidak.
Karena dia tahu persis, kalau andai kata aku menghindari ini, kalau andai kata aku melarikan diri, kalau andai kata aku tidak mau menerima cawan itu, maka manusia akan mati dalam dosa. Manusia akan terhilang untuk selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya dia rela tanggung itu semua. Amin. Saudara lihat, seandainya Yesus mau meninggalkan, seandainya Yesus meninggalkan, maka jelas saudara menanggung hukuman saudara sendiri. Ketika dia ditangkap pagi-pagi, ada seorang muridnya yang bernama Simon. Dia langsung maksudnya mau membela Tuhan Yesus. Dia langsung ambil parangnya, kemudian dia potong telinga hamba imam besar. Putus telinganya. Yesus ambil, Yesus masih mengerjakan mujizat di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Yesus masih mengerjakan mujizat itu. Dia lakukan itu dan berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Apakah kamu kira aku dapat memanggil 12 pasukan malaikat dari surga? Kalau datang membela atau membebaskan aku, apakah kamu kira aku nggak bisa, Petrus? Aku bisa panggil pasukan malaikat membebaskan. Tetapi kalau aku lakukan itu, bagaimana mungkin nubuatan para nabi digenapi? Bagaimana mungkin nubuatan para dalam perjanjian lama digenapi? Bagaimana rencana Allah itu digenapi? Bagaimana mungkin? Amin. Seandainya saudara-saudara andai kata nubuatan para nabi, nubuatan kita perjanjian rancangan Allah itu tidak Yesus genapi, maka saudara dan saya masih tetap hidup dalam dosa. Kalau saudara dan saya masih tetap hidup dalam dosa, tidak ada pun harapan untuk kita. Amin. Tapi karena Yesus mengasihi saudara-saudara, Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang begitu besar. Amin. Kasihnya tidak dapat diukur dengan otak manusia, karena terlalu besar. Amin. Amin. Itu sebabnya dia menyatakan dirinya. Dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan nyawa saudara. Sekalipun terlalu mahal harga itu, tapi Yesus mau lakukan. Yesus mau kerjakan, Yesus mau lakukan itu semuanya, karena dia tahu hanya ini satu-satunya harga yang harus aku bayar untuk membayar harga penebusan nyawa manusia. Amin. Nyawa saya sudah ditebus, nyawa saya sudah diselamatkan. Saya tahu saya punya masa depan. Saya tahu saya punya harapan. Saya tahu saya punya janji, jaminan yang pasti untuk masa depan. Amin. Kalau Yesus melakukan seperti itu, sudah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara perbuat? Apakah sudah cukup menjadi orang Kristen saja? Apakah sudah cukup menjadi anggota-anggota gereja saja? Sudah perlu ketahui begitu banyak anggota-anggota gereja yang akan binasa, akan terhilang. Apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, apa yang harus kita lakukan? Dalam Rom pasal 12 ayat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi pengorbanan Kristus di atas kayu salib, demi anugerah Allah yang diberikan kepada waktu menasihat kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Persembahan kita yang sejati, ibadah kita yang sesungguhnya, tidak ada yang lain kecuali menyerahkan hidup kita kepada Allah. Ini Tuhan, ini hidup saya. Saya tahu saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan kepadamu sebagai ganti penebusan itu. Seandainya Tuhan, aku punya harta seluruh dunia ini masih tidak seimbang, ini masih tidak memadai untuk membayar harga penebusan itu yang dapat aku lakukan. Aku menyerahkan. Kalau dulu ketika saya belum menyerahkan hidup saya pakai tangan saya, mulut saya, mata saya, telinga saya, dan seluruh hidup saya ini saya pakai untuk melakukan dosa, untuk berbuat jahat, untuk melakukan hal-hal yang najis, yang kotor dan lain sebagainya. Tapi sekarang setelah saya ditebus oleh darah Yesus, setelah Yesus menyelamatkan saya, maka saya berkata, Tuhan, ini yang dapat aku perbuat. Ini yang dapat aku lakukan, yaitu bawa hatiku, Tuhan. Aku membawa hatiku, membawa seluruh hidupku
Amin. Aku persembahkan kepadamu ini Tuhan. Pakailah diriku ini. Amin. Pakailah diriku Amin. ini Tuhan. Saya kadang-kadang berdoa begini. Ketika saya mengingat masa-masa yang lalu, saudara-saudara, ketika saya mengingat pada masa-masa yang lalu, ketika saya awal main pekerjaan Tuhan di Banyuwangi, di daerah Jawa Timur, Tuhan pakai saya dengan dahsyat. Satu malam, saudara-saudara, setiap malam. Tapi kadang-kadang satu malam saya dapat memenangkan dari bangsa 4 jiwa, kadang-kadang 2 keluarga. Itu tiap malam terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Kemudian pada waktu tahun 86 saya masuk di Lampung. Tuhan masih pakai saya untuk merintis pekerjaan Tuhan, kemudian terbuka 5 tempat yang sekarang masing-masing di tempat di hamba desa. Lalu kemudian saudara-saudara, saya fokus untuk main pekerjaan Tuhan di dalam saya saja. Jadi saya tidak berpikir ke sana kemari. Tapi akhir-akhir itu Tuhan boleh berkata, tengok kembali hidupmu di belakang. Seandainya saat itu kamu masih menyerahkan hidupmu kepadaku, maka masih akan banyak tempat-tempat yang terbuka bagimu. Masih banyak sekali tempat-tempat yang akan kamu buka dan kamu rintis pemanggilan di sana. Lalu saya berkata, Tuhan, saya mengakui terlalu banyak waktu yang aku buang, terlalu banyak waktu yang sia-sia yang aku buang. Saat ini Tuhan, pulihkan hatiku, penuhi hatiku Tuhan. Kobarkan dengan kemurahan, kobarkan dengan belas kasihan, kobarkan Tuhan dengan kasih-Mu untuk saya pergi menjaga jiwa-jiwa. Karena ini yang dapat aku lakukan Tuhan, tidak ada yang lain. Terlalu banyak tempat-tempat yang belum terbuka. Terlalu banyak jiwa-jiwa, terlalu banyak jiwa-jiwa yang binasa. Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka? Itu sebab saya berdoa bergumul seperti itu. Ini Engkau sanggup pakai, Engkau memakai saya bukan hanya pada waktu masa muda, bahkan usia seperti saya ini, Engkau masih sanggup pakai Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih, sudah masih utuh, kekuatan sudah masih utuh, semangat sudah masih utuh, kesempatan sudah masih banyak. Amin. Mari datanglah kepada Tuhan. Amin. Serahkan diri saudara. Serahkan diri saudara kepada Tuhan. Dia sanggup pakai saudara-saudara. Dia sanggup jadikan saudara sebagai alat untuk melakukan perkara besar. Amin. Dia sanggup Tuhan kerjakan lewat saudara-saudara dan sanggup jadikan saudara sebagai alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Renungkan betapa banyak waktu yang sudah korbankan, yang sudah buang dengan sia-sia. Tapi mari kita kembali mengingat betapa mahal harga penebusan yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Terlalu banyak, terlalu besar pengorbanannya. Yang dapat saudara kerjakan tidak ada yang lain kecuali menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyikan satu puji-pujian. Kurnia saja terlalu banyak yang kau berikan, kepada. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan. Takkan mungkin dapat ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan hidupku